Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah teman-teman semuanya, di video ini kita akan bersama-sama membahas tentang hidrokarbon. Khususnya kita akan bahas tentang apa sih hidrokarbon itu. Tetapi sebelum kita bahas dengan lebih detail lagi, aku mau ingetin kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian juga membutuhkan video ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Exxon Course kalau kalian semua sudah mampir di YouTube channel ini. So teman-teman semuanya, yuk kita mulai sama-sama pembahasan kita. Kalau kalian lihat di sini ada kata hidrokarbon. Itu terdiri dari dua kata teman-teman, hidrogen dan juga karbon. Oke, jadi hidrokarbon ini merupakan gabungan dari hidrogen dan juga karbon. Oke, sebelum kita bahas lebih detail lagi tentang hidrokarbon, aku mau jelasin ke kalian terlebih dahulu keunikan-keunikan dari atom karbon. Oke, kalau kalian tahu karbon itu simbolnya apa? Simbolnya adalah C. Benar banget. Oke ya. Nah, keunikan dari atom karbon ini, dia itu punya 4 tangan. Oke, 1, 2, 3, 4. Artinya, dia itu bisa membentuk 4 ikatan. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman, karena di video ini kita bahasnya tentang hidrokarbon, maka kita akan bahas bahwa senyawa karbon ini hanya terbatas berikatan dengan senyawa karbon lainnya, dengan C lainnya, atau dengan hidrogen atau H. Cukup jelas ya? Padahal sebenarnya sih dia bisa berikatan dengan H, berikatan dengan C, berikatan dengan Cl, berikatan dengan Br, berikatan dengan I, dan banyak lainnya. Tetapi karena kita bahas hidrokarbon, kita hanya bahas C. C ini berikatan dengan C lain atau dengan H. Oke, cukup jelas kan? Nah, sekarang teman-teman, kalau misalkan ya C ini hanya 1 dan dia mau berikatan dengan H, maka ada berapa H yang bisa berikatan? Gampang banget ya. Ini kita isi H, 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 H. Oke, sehingga 1C ini bisa berikatan dengan 4H. Oke, sehingga membentuk namanya CH4. Sampai sini cukup jelas kan? Nah, gimana kalau misalkan dia berikatan dengan C lain? Jadi contohnya kayak gini. C yang ini berikatan dengan C lain. Oke, maka C lain ini akan ada 4 tangan juga ya. 1, 2, 3, 4. Maka hanya ada berapa? Hanya di C ini hanyalah 1, 2, 3. Loh kok cuma 3? Karena satu tangan C-nya itu berikatan dengan C lain. Oke, sekarang gimana dengan C ini? Oke, sama, C ini juga punya 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Satu tangannya sudah berikatan dengan C yang hitam ini, ya kan? Maka tangan lainnya ini bisa diisi dengan H. Oke, maka kita tulis H, H, H. Oke, nah ini kita bisa tulis gini teman-teman. Yang ini CH3, benar ya? Yang kanan ini juga CH3. Maka kita bisa tulis CH3 sip CH3. Oke, cukup jelas ya? Artinya C ini berikatan dengan 3H dan 1C. Oke, yang C di sini berikatan dengan 1C dan juga 3H juga. Oke, keunikan yang kedua teman-teman untuk atom karbon ini adalah jari-jari atom karbon ini relatif kecil. Terus keuntungannya apa kalau jari-jarinya relatif kecil? Jadi yang pertama adalah ikatan kovalennya itu kuat. Jadi dia itu bisa membentuk ikatan kovalen yang kuat. Yang kedua adalah dia itu bisa membentuk ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini kan ikatannya tunggal semua ya. Jadi C berikatan dengan C, dengan H, dengan H, dengan H. Ini tangannya satu-satu, ya kan? Kalau rangkap 2 artinya nanti tangannya 2. Jadi misalnya gini, C. Nah, dia berikatan dengan C lainnya rangkap 2. Nanti sisa 2 tangan.
Oke, kalau rangkap 3 berarti garisnya ada 3, ya kan? Itu artinya rangkap 3. Oke, cukup jelas kan? Nah, sekarang teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau ajak kalian latihan gimana caranya melengkapi atom H. Oke, kalau diketahui C hanya ada berapa? Ingat, di hidrokarbon kita asumsinya kan C itu hanya berikatan dengan C lain dan juga H. Oke, sekarang di sini ada C. Hanya berapa? Kita bisa perhatikan di sini. C ini sudah punya satu tangan, yaitu tangannya ke kanan, ya kan? Berarti sisa berapa tangan yang belum diisi? 3 tangan, ya kan? Maka di sini kalian tulis langsung aja CH3. Karena sisa 3 tangan. Atau aku bisa tulis gini ya. C ini sudah berikatan dengan C, ya kan? Maka sisa 3 tangan, gini kan? H. Oke. Sekarang yang kedua. C ini sudah punya berapa tangan? 1, 2. Dia sudah punya 2 tangan. Oke. Maka sisanya berapa tangan? 2 tangan lagi. Makanya itu dia berikatan dengan H menjadi CH2. Oke. Atau aku tulis gini ya. Ini kan C ini berikatan dengan C lain. Sisa tangannya kan 2. 1, 2. Ini kan totalnya 1, 2, 3, 4. Oke. H. Gimana C yang paling ujung nih? Tangannya yang kepake baru 1, ya kan, berikatan dengan C ini. Sisanya berapa tangan? 1, 2, 3. Akan jadi H. Makanya adalah CH3. Oke, bisa kan? Sekarang kita coba yang kedua nih teman-teman. Ada C, ini tadi rangkap 2, ya kan, dengan C lain, lalu C. Oke, kita lihat. C ini baru berikatan 1 dengan C lainnya, ya kan? Sehingga tangannya sisa 3. Maka di sini CH3. Oke, kalau C yang kedua gimana? Lihat, di sini tangannya sudah ada 4 nih yang berikatan. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Berikatan rangkap dengan C yang di kanan, tunggal dengan C yang di bawah, dan juga C yang ada di kiri. Sudah 4 tangan kepake. Itu artinya apa? Nggak ada kesempatan buat H berikatan. Makanya itu yang di sini C-nya ya sudah sendirian aja, C. Oke? Yang di sebelah kanan gimana? Tangannya sudah kepake 2, ya kan? 1, 2. Sisa 2 akan jadi CH2. Gimana yang ini? Tangannya baru kepake 1, maka sisa H-nya adalah 3, CH3. Berikutnya teman-teman, kita akan bahas jenis-jenis hidrokarbon. Oke, kalian harus tahu tentang ini. Jadi, jenis-jenis hidrokarbon itu ada 3. Yang pertama adalah alifatik, yang kedua alisiklik, yang ketiga adalah aromatik. Oke, alifatik, alisiklik, dan juga aromatik. Nah, alifatik ini teman-teman, C-nya itu bentuknya terbuka. Jadi gini, C. Ya, C-nya terbuka. Oke, kalau alisiklik, C-nya ini membentuk rantai lingkar. Oke, membentuk lingkaran gitu. Jadi gini, C. Oke, ini aku nggak tulis hanya ya teman-teman ya. Nanti hanya kalian bisa lengkapi sendiri. Oke, C. Oke, kalau aromatik itu sama sebenarnya dengan alisiklik, cuman dia itu ada ikatan rangkap dan tunggalnya yang selang-seling. Jadi contohnya gini ya, C ini tunggal dulu, terus sangkap, terus tunggal, terus sangkap. Oke, jadi selang-seling, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Oke, kelihatan kan bedanya? Nah, kita bahas yang alifatik dulu ya teman-teman ya. Yang alifatik ini ada alifatik jenuh dan juga tak jenuh. Oke, alifatik jenuh dan tak jenuh. Alifatik jenuh dia itu ikatannya tunggal semua. Oke, ikatannya tunggal semua. Oke, sedangkan tak jenuh itu ada rangkapnya. Rangkapnya bisa 2, ada rangkap 2 atau rangkap 3. Oke, yang tunggal teman-teman atau yang jenuh ini disebut dengan alkana. Oke, yang rangkap 2 disebut dengan alkena. Yang rangkap 3 disebut dengan alkuna. Oke, alkana, alkena, alkuna. Nah, ini teman-teman aku kasih kalian tahu dulu rumus umum dari alkana, alkena, dan juga alkuna.
Untuk alkana itu adalah CnH2n plus 2. Oke, kalau alkena CnH2n, kalau alkuna CnH2n min 2. Maksudnya apa? Maksudnya gini, CnH2n plus 2. Jadi kalau C-nya 1, oke, maka H-nya akan jadi gini. H 2 kali 1 tambah 2. 2 kali 1 tambah 2, 4. Maka akan jadi CH4. Oke ya, kalau 1 nggak usah ditulis. Oke. Kalau C-nya 2 hanya berapa? 2 kali 2 tambah 2. Oke, jadinya 6. C2H6. Oke, cukup jelas ya. Apa buktinya? Sekarang kita coba deh. Kalau C-nya 1. Oke. Dia punya 4 tangan, bisa berikatan dengan 4H. Benar ya? Makanya jadi CH4. Oke. Sekarang kalau misalkan 2. C-nya 2. Oke. Maka C yang kiri punya berapa tangan? 4, tapi yang satu kepake, maka ini sisa 3. Ya kan? Yang kanan 1 sudah kepake, sisa 3 juga. Oke. Maka di sini hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, makanya itu keduanya ini termasuk alkana. Karena dia juga ikatannya semua tunggal. Cukup jelas ya. Jadi kalau alkana ikatannya tunggal semua. Oke. Kalau alkena itu ada ikatan rangkap 2. Oke. Nah, untuk alkena dan alkuna nggak bisa C1 ya teman-teman ya. Harus berikatan dengan yang lain. Maka C-nya biasanya dari 2. Oke. Kalau C-nya ini 2 hanya berapa? 4. Oke ya, karena 2n. Kita coba ya, kalau C-nya 2, berikatannya tunggal, maka yang sebelah kiri C-nya sisa berapa tangan? 2 tangan. Oke. Ini H, ini H. Yang kanan sisa 2 tangan juga, H dan H. Kelihatan ya, kalau C-nya 2 hanya adalah 4. Oke. Kalau alkuna CnH2n min 2. Jadi kalau C-nya 2 hanya berapa? 2 kali 2 min 2. Oke. 4 min 2. 2. Oke. C2H2. Mau bukti? Kita coba ya. Kalau C-nya ini rangkap 3C, maka sisa tangannya C yang kiri berapa? 1, karena 3 sudah kepake, ya kan? Maka di sini H. Di sini juga yang kanan sudah kepake 3, sisa 1, maka ini H juga. Oke, C2H2. Oke, cukup jelas kan? Teman-teman semuanya, nanti alkana, alkena, dan juga alkuna ini perlu untuk kita tahu namanya apa. Oke, gimana kita tahu namanya apa? Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, berikutnya teman-teman, alisiklik. Alisiklik ini juga ada 2, ada jenuh dan tak jenuh. Prinsipnya sama ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang jenuh itu artinya ikatannya tunggal semua. Kalau tak jenuh ada ikatan rangkapnya. Jadi contohnya ya, yang jenuh itu ya kayak gini ini. C, 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 C. Oke. Kalau tak jenuh sama sebenarnya, cuma ada ikatan rangkapnya. Jadi misalnya ikatan rangkapnya di sini. Oke, cukup jelas ya. Nah, kalau aromatik ini teman-teman sebenarnya mirip ya dengan alisiklik, cuma ikatannya dia harus selang-seling, tunggal rangkap tunggal rangkap. Oke, cukup jelas kan? Berikutnya teman-teman, the last part kita akan bahas tentang atom karbon primer, sekunder, tersier, dan juga kuartener. Oke, apa itu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan juga kuartener? Nah, atom karbon primer itu adalah atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Oke. Kalau sekunder berikatan dengan 2 atom karbon lainnya. Kalau tersier berikatan dengan 3 atom karbon lainnya. Kalau misalkan yang kuartener itu berikatan dengan 4 atom karbon lainnya. Oke, cukup jelas ya. Jadi di sini yang kalian harus notes adalah berikatannya dengan atom karbon. Oke, berikatan dengan atom karbon. Oke. Jadi teman-teman di sini sudah ada istilahnya senyawa ya, suatu senyawa.
Coba kita petakan, kita cari atom karbon primernya ada berapa, sekundernya berapa, tersiernya berapa, dan juga kuartenernya berapa. Oke, jadi di sini sebenarnya sudah dilengkapi dengan HH-nya ya teman-teman ya. Tapi di soal bisa dilengkapi dengan H ataupun tidak dilengkapi dengan H. Oke, kalau sama gurunya kalian diminta untuk melengkapi dengan H, kalian bisa isi sendiri H-nya. Tadi kita sudah bahas di bagian ini. Oke ya. Nah, ini sudah dilengkapi, sekarang kita diminta untuk menentukan mana saja atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Oke, sekarang teman-teman kita bisa pakai simbol ya. Kalau atom karbon primer kita pakai 1 gini ya. 1 ada kayak derajat gitu. Kalau sekunder berarti 2, oke, tersier berarti 3, kuartener berarti 4. Oke, kita lihat CH3 ini. CH3 ini dia berikatan dengan 3H, ya kan? Dan 1 atom karbon lainnya. Oke, maka dia atom karbon apa? Primer, benar banget. Karena apa? Berikatan dengan 1 atom karbon lainnya. Berarti ini primer. Oke, berikutnya yang ini CH2, dia berikatan dengan 2H dan 2 atom karbon lainnya. Benar ya? Maka dia sekunder. 2. Oke, berikutnya C ini, dia berikatan dengan 4C lain, 1, 2, 3, 4. Benar ya? Sehingga dia termasuk yang kuartener. Maka ini 4. Oke, yang ini dia berikatan dengan 1, 2, 3C lainnya. Oke, maka ini adalah tersier. Oke, yang ini cuma 1, ya kan? Yang ini juga 1, yang ini juga 1. Oke, yang ini berapa teman-teman? Dia berikatan dengan C yang di atasnya dan di bawahnya. Maka ini sekunder. Oke. Yang CH2 ini, hati-hati, ini biasanya sering salah. Oke. CH2 ini C-nya berikatan dengan 2H, 1 atom C, ya kan? Yang sebelah kanan ini apa? N, nitrogen. Oke. Maka dia termasuk yang mana? Primer atau sekunder? Dia termasuk atom karbon primer. Kenapa? Karena cuma berikatan dengan 1 atom karbon lainnya. Oke, yang ini tuh bukan karbon tapi adalah nitrogen. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi ini meskipun dia itu 2 tangan yang kepake, tapi dia itu bukan termasuk atom karbon sekunder. Kenapa? Karena sebenarnya dia hanya berikatan 1 atom. Karena sebenarnya dia hanya berikatan dengan 1 atom karbon lainnya. Oke, sehingga ini adalah primer. Oke, jadi kalau misalnya kita suruh jumlah ya, berapa atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartenernya? Oke, dalam senyawa ini primernya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Lalu sekundernya ada berapa? 1, 2, 2. Tersiernya 1. Kuartenernya 1. Oke. Ada pertanyaan mungkin ya, kalau ini gimana? Ini kan NH2 ya teman-teman ya. Kita bahasnya tentang atom karbon. NH2 ini kan nggak ada karbonnya, ya kan? Jadi ini nggak usah dianggap. Jadi kalau misalkan nggak ada C-nya, itu kita nggak usah anggap. Oke, cukup jelas sampai di sini kan? Berikutnya teman-teman, seperti yang aku sudah mention bahwa di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana untuk tahu nama dari alkana, alkena, dan juga alkuna. Atau bahasa ilmiahnya kita bakalan ngomongin tentang tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Tapi ingat, sebelum kalian paham tentang tata nama nanti, kalian harus paham terlebih dahulu tentang konsep dasar dari hidrokarbon ini. See you in the next video.